Ritual IKN syirik di mana letak kesyirikannya, lalu bagaimana yang mengikutinya? Terbongkar, ritual kumpul tanah dan air di IKN adalah anjuran dukun sakti di Solo. Wow, dukun. Hari gini eranya 5.0, metaverse, dan bukan sekedar itu. Tentu kita tahu apa yang dianjurkan oleh dukun-dukun, kan selama ini juga kita tahu itu banyak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan bisa jatuh pada perbuatan musyrik, perbuatan syirik. Mungkin pemahaman orang-orang yang mengatakan kalau ritual itu syirik tidak tepat. Artinya pemahamannya tentang ritual itu tidak tepat. Mungkin ritual itu disamakan dengan ibadah. Ritual itu disamakan dengan sembahyang. Di WAG ada yang bertanya tentang di mana letak kesyirikan acara ritual penggabungan tanah dan air kemarin itu di IKN dengan membawakan hadis mulia. Maka di antara tingkatan tertinggi dari dosa besar itu, yang pertama adalah syirik. Menjadikan seseorang, sosok atau makhluk sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung menjadikan Allah punya saingan. Baik itu bentuknya benda mati, benda keras seperti batu. Ya, misal ada yang nyembah batu, minta kepada batu, harusnya minta kepada Allah kemudian minta kepada batu. Ya, dengan keyakinan bahwa minta kepada batu itu bisa mengabulkan. Kita harus bersyukur di tengah-tengah zaman kemodernan, di tengah-tengah globalisasi, di tengah-tengah kemajuan zaman, kecanggihan teknologi, tapi masih ada yang mau melestarikan tradisi. Makanya kalau yang dilakukan sesajen-sesajen yang diberikan kepada selain Allah itu dilakukan untuk jin, untuk penunggu. Kita berarti kalau kita memberikan sesajen, kita meyakini ada penunggu. Umpamanya sesajen yang di laut atau sesajen yang di perempatan jalan biasanya. Nggak tahu di sini di Jawa itu biasanya di perempatan jalan kalau sering tabrakan. Itu besoknya kita melihat yang namanya jenang putih, jenang abang. Saya kira hal itu bukan ritual, karena tidak ada jangjawokan, tidak ada jampe-jampe. Jadi bukan merupakan syirik. Tidak ada kegiatan menyekutukan Allah. Tidak ada kegiatan menyembah selain Allah. Jadi si kadrun ini terlalu lebay, selalu mencari-cari kesalahan meskipun tidak ada kesalahan, selalu meributkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diributkan. Makanya ini masalah ya, mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat, sampai ono kata-kata al adat muhakkamah. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan, ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kowe ngewangi agama tenanan? Aku kudu ngewangi Allah tenanan. Itu berarti nek ora tak ewangi repot. Ya ta ora? Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kayak nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nek Allah ora tak tulungi, wah kerepotan. Ya ora ono ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya ya ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya ya nulungi Allah. Mas Ruhin yo tahu ngomong ngono. Aku tak pikir mau Gus Bas. Sing dibutuh dipikir kowe lha apa mikir aku. Tapi bukti seneng sawangane ya mikir. Meskipun ya ora manfaati, tapi kan yo keren sawangane murid terus mikir nasibnya apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa ya tahu ngono mikir. Aku seneng dunya pokoke dongane bagus basiat sawangane kan butuh. Dol dong aku luwih mandi timbang dongane dhek. Tapi kan nggo nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi ngene iku demi bela Allah.
Ritual IKN syirik di mana letak kesyirikannya, lalu bagaimana yang mengikutinya. Di WAG ada yang bertanya tentang di mana letak kesyirikan acara ritual penggabungan tanah dan air kemarin itu di IKN dengan membawakan hadis mulia. Yang artinya sungguh Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah dan diambil dari seluruh jenis tanah bumi. Maka anak Adam pun datang berbeda-beda sesuai dengan jenis tanah asalnya. Di antara mereka ada yang berkulit merah, putih, dan hitam. Di antara mereka juga ada yang mudah bergaul dan juga ada yang sedih, ada yang baik dan ada yang buruk. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4693, At-Tirmizi nomor 2955. Jadi menurutnya biasa saja meniru ciptaan Adam dulu. Dinilai dari apa yang tampak secara fisik, akan tetapi yang paling penting adalah keyakinan dan atau niat yang mendasari suatu perbuatan. Mari kita lihat apa keyakinan dan niat dasar perbuatan tersebut, di mana informasinya diambil dari sebuah situs berita mainstream CNN Indonesia. Makna penggalan Jawa Jokowi saat ritual kendi Nusantara. Perbuatan musyrik, perbuatan syirik. Kita simak kabarnya. Presiden Joko Widodo yang berkemah di ibu kota negara melibatkan gubernur seluruh Indonesia dengan membawa air, tanah, dan berpakaian adat merupakan atas anjuran dukun asal Solo. Waduh. Demikian dikatakan praktisi spiritual Ki Surau dalam pernyataannya kepada suaranasional.com Ahad 13 Maret kemarin. Wah, hati-hati nih Ki Surau. Berani sekali mengatakan seperti itu. Karena kalau benar, maka tentu sesaat setelah kabar ini muncul, para ulama habaib akan angkat bicara dan mengingatkan dengan tegas atas persoalan ini. Jangan main-main. Kita simak kata-katanya ya. Dukun asal Solo yang selalu memberikan kekuatan spiritual kepada Presiden Jokowi. Kata Ki Surau, gubernur seluruh Indonesia membawa air, tanah, dan berpakaian adat daerah masing-masing saat berkemah di IKN agar mempunyai kekuatan secara spiritual. Kalau bicara spiritual, mestinya itu konteksnya adalah konteks agama. Maka harus diberikan ruang yang seluas-luasnya bagi para ulama habaib yang berkumpul. Biarkan mereka, para ulama dan habaib yang mendoakan agar proses perpindahan ibu kota negara ini menjadi lancar, berkah. Dan kalau memang mau, karena Indonesia ini heterogen, beragam agama pula, ya monggo silakan kalau mau mendatangkan pendeta, biksu atau yang lainnya. Tapi bukan kekuatannya pada penyatuan tanah dan air dan itu kemudian diritualkan. Ini yang berbahaya. Kalau memang benar jelas-jelas ini adalah usulan dari dukun asal Solo. Siapa dukunnya kita belum tahu ini.